Jakarta, 6 Maret 2025. Banjir monumental melanda wilayah Jakarta dan kawasan penyangganya sejak dini hari, menewaskan sedikitnya 9 orang dan memaksa lebih dari 90.000 penduduk mengungsi. Peristiwa ini tercatat sebagai salah satu banjir terparah di Jakarta dalam beberapa dekade terakhir. Hujan ekstrim selama lebih dari 24 jam memicu meluapnya sungai-sungai utama termasuk Sungai Ciliwung dan Kali Bekasi. Akibatnya, air mengenangi pemukiman di DKI Jakarta serta wilayah Bogor, Bekasi, dan Tangerang. Selain korban jiwa, puluhan ribu rumah terendam dan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum mengalami kerusakan berat. Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta, genangan air mencapai ketinggian antara 50 hingga 150 cm di sejumlah titik. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa pihaknya telah menetapkan status siaga darurat bencana selama 14 hari ke depan dan mengerahkan tim SAR gabungan, relawan, serta militer untuk evakuasi dan penanganan pasca bencana. Seorang warga bernama di kawasan Cipinang, Jakarta Timur bernama Siti menceritakan situasi saat evakuasi. Air tiba-tiba datang, sangat cepat, kami hanya punya waktu beberapa menit untuk menyelamatkan diri. Semua barang berharga pun tak sempat diangkat. Sebagian warga dievakuasi ke tempat penampungan yang disiapkan oleh pemerintah provinsi seperti pusat olahraga dan sekolah dengan fasilitas darurat berupa tenda, dapur umum, dan pos kesehatan. Latar belakang banjir ini tidak bisa dilepaskan dari kombinasi faktor alam dan manusia. Intensitas hujan yang tinggi adalah pemicu utama, tetapi urbanisasi masif, penyempitan aliran sungai akibat bangunan ilegal di bantaran, serta buruknya sistem drainase turut memperparah kondisi. Beberapa ahli lingkungan menyoroti bahwa pengendalian ruang terbuka hijau dan pemanfaatan lahan yang tidak teratur memperbesar risiko banjir di wilayah metropolitan Jakarta. Dampak jangka pendek yang segera terlihat adalah terganggunya aktivitas harian seperti sekolah dan kantor yang diliburkan, dan macet parah di banyak ruas jalan. Selain itu, layanan listrik dan telekomunikasi di sejumlah titik sempat padam karena gardu listrik tergenang. Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial telah mengalokasikan dana darurat dan menyiapkan paket bantuan berupa makanan siap saji, selimut, obat-obatan, serta peralatan kebersihan. Menteri Pekerjaan Umum juga memerintahkan percepatan pengosokan sedimen di pintu air dan normalisasi sungai agar aliran kembali lancar. Menutup laporan ini, Gubernur menyampaikan, kami akan melakukan evakuasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang. Penataan kota dan sistem pengelolaan air harus menjadi prioritas utama. Demikian laporan kondisi banjir Jakarta 2025 yang masih terus dalam tahap penanganan dan pemulihan. Sekian, terima kasih.